Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Ini ada pernyataan yang menarik ya dari Pak Roman. Jadi Yoris ini kan menyatakan ya di persidangan bahwasanya meminta hakim ya, Yoris meminta hakim agar menghukum seberat-beratnya para pelaku ya, siapapun itu pelakunya. Namun ada pernyataan dari Pak Roman yang sangat menarik ya. Kita dengarkan aja langsung ya teman-teman. Dan bercerita banyak sampai akhirnya Yoris kemudian diangkat kepala sekolah. Ya memang tadi ada keinginan Yoris untuk menghukum seberat-beratnya, ya seharusnya dipikirkan kembali apapun yang terjadi. Ya sampai hari ini ya saya, Yoris itu kan bagaimanapun juga anaknya Pak Yosef, dan Pak Yosef itu bagaimanapun juga bapaknya, meskipun kita tahu korban. Sebenarnya kalau memang benar Pak Yosef terbukti tidak jadi masalah, tapi kalau misalnya Pak Yosef bukan pelakunya, ya kan? Dari rangkaian peristiwa yang diterangkan oleh Danu, cuma Danu yang tahu, tidak ada saksi yang lain. Satu saksi itu bukan saksi. Satu saksi itu bukan saksi. Jadi saya tegaskan, tidak ada orang lain yang melihat adegan itu. Melihat adegan Abi, Arigi, dan Bu Mimin. Ini Bu Mimin, Arigi, Abi ini belum diperiksa. Nanti kita lihat Bu Mimin, Arigi, Abi keterangannya seperti apa. Apakah benar ada di TKP atau tidak? Pengakuan mereka selama proses penyidikan tidak pernah ada di TKP. Arigi jelas-jelas ditemani dua orang temannya memberikan keterangan bahwa Arigi semalaman sampai pagi ada dengan dua orang itu. Jadi itu pernyataan dari Pak Roman ya, tentunya untuk nanti Bumin, Arigi dan Abi dan juga Arigi yang diperkuat oleh saksi lainnya, tentunya itu akan menjadi senjata juga untuk Pak Roman ya, untuk di persidangan selanjutnya lagi nanti ya, setelah diperkenankan untuk menghadirkan saksi gitu kan ya, saksi yang menguatkan Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi kan kayak gitu. Dan ini kita fokus di pernyataan Pak Roman yang tadi bahwasanya kenapa Yoris tidak mempertimbangkan kata-kata tersebut yang ingin memberatkan para pelaku seberat-beratnya hukuman gitu kan ya, untuk memberikan hukuman gitu kan ya, meminta kepada hakim memberikan hukum seberat-beratnya siapapun pelakunya. Sebetulnya kalau misalkan Pak Roman bilang kayak gitu, itu malah jadi dicurigai dan mungkin Pak Roman meyakini juga gitu kan ya, bahwa Pak Yosef pelakunya. Justru harusnya tidak bilang seperti itu menurut gua ya. Jadi ada keanehan gitu. Harusnya kan ini Pak Yosef sendiri bilang dari awal, dari dulu bilang memang harus dihukum seberat-beratnya untuk para pelaku gitu kan ya. Dan harusnya Pak Roman tidak mengucapkan seperti ini gitu kan, bahwasanya Pak Yosef kan masih ayahnya gitu. Harusnya Pak Roman kalau misalkan yakin Pak Yosef bukan pelakunya, harusnya kan bilang memang gitu kan ya, yang namanya pelaku itu harus dihukum seberat-beratnya gitu, baik Danu maupun nanti akan ada tersangka lain kan, harusnya seperti itu bilang Pak Roman bilang, karena kita meyakini bahwasanya Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi bukan pelakunya gitu kan ya, justru memang pelaku yang sebenarnya harus dihukum seberat-beratnya. Nah itu kan harusnya pernyataannya seperti itu, dengan yakin, dengan benar-benar kepercayaan 100% bahwasanya Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi tidak bersalah. Namun Pak Roman tidak menyebutkan atau mengatakan seperti itu. Dan juga Pak Roman mungkin melemah atau kayak gimana, gue nggak ngerti gitu kan ya. Kenapa malah bilang ya tidak masalah, Pak Yosef adalah pelakunya gitu. Jadi seolah-olah itu nanti semua yang mendukung Pak Yosef itu malah akan lemes dengan pernyataan ini gitu kan ya. Jadi seolah-olah Pak Roman ini pasrah kalau misalkan Pak Yosef ini pelakunya gitu kan, karena dia bilang tidak masalah jika Pak Yosef ini pelakunya, namun jika tidak gimana kan kayak gitu kan. Di sini jadi kan seolah-olah Pak Roman pasrah gitu kan. Seharusnya tidak bilang seperti itu, seharusnya meyakini 1000% gitu kan ya, bahwasanya kami sebagai pengacara gitu kan ya sangat meyakini bahwa Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi dan bukan pelakunya gitu kan ya. Karena mereka bukan pelakunya, memang seharusnya para pelaku yang sebenarnya harus dihukum seberat-beratnya. Ya, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Harusnya dengan tegas Pak Roman mengatakan seperti itu gitu ya, bukan malah bilang tidak apa-apa Pak Yosef adalah pelakunya gitu kan. Kok justru bilang kayak gitu. Jadi seolah gini loh, jadi kayak seolah Pak Roman itu kayak lepas tangan. Kalau misalkan Pak Yosef benar-benar terbukti memang sudah pelakunya, ya udah nggak masalah gitu kan. Jadi seolah-olah seperti itu ya, karena memang ya seperti gue bilang kemarin ya, kalau Pak Roman ini ya sebenarnya sih memang sebagai sebagai kuasa hukum yang menjalankan tugasnya. Jika memang Pak Yosef
terbukti bersalah, ya dia mau gimana lagi kan, kayak gitu sebenarnya. Jadi ya kenapa gue di sini apa ya, mungkin gue nggak tahu ya apa efek Pak Roman ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi pada saat di persidangan tersebut gitu kan ya. Karena memang di situ Pak Roman sangat apa ya, memojokkan Danu, namun akhirnya stuck gitu kan, tidak tahu harus menanyakan apa lagi kan, kayak gitu. Karena pertanyaan Pak Roman ini sama aja gitu dengan pernyataan JPU gitu. Jadi ya Pak Roman cerdas ya. Jadi memang apa yang dipikirin JPU ya sama dengan yang dipikirin Pak Roman, dan pertanyaannya pun sama. Jadi Danu tinggal mengulang doang gitu kan jawabannya gitu. Jadi apa ya, menurut gua kenapa semakin kesini Pak Roman sepertinya kena mental juga gitu kan ya. Jadi seolah-olah Danu ini semakin menguat ya, semakin menguat informasinya, dan sepertinya memang menguatkan hakim juga gitu. Dari Danu ini pernyataannya yang sudah disampaikan gitu kan ya, menguatkan kepercayaan hakim juga gitu. Dan sepertinya Pak Roman di sini semakin apa ya, tidak menguat gitu, yang harusnya menguat dan semakin meyakini 1000% gitu kan ya. Malah membuat pernyataan yang mungkin membuat orang-orang yang mendukung Pak Yosep semakin lemes gitu kan ya. Harusnya tidak seperti itu ya, terus aja gitu ya. Kalau menurut gue pribadi ya kalau jika memang Pak Roman yakin 1000%, harusnya terus gitu kan ya, mengobarkan semangatnya ya untuk mendukung Pak Yosep jika memang itu memang sudah menjadi keyakinannya gitu. Jangan membuat pendukung Pak Yosep ya semakin lemah gitu kan ya, jadi atas pernyataan Pak Roman ini gitu. Namun Pak Roman juga terus memberikan harapan juga bahwasanya masih ada kesempatan untuk dihadirkan saksi-saksi lain gitu kan ya, dan masih tidak mempercaya apa kata-kata Danu, walaupun seperti kita lihat pernyataan Danu masih sesuai dengan yang namanya yang ada di TKP, dan juga semua kronologinya dengan alat buktinya semuanya sudah sesuai gitu kan ya. Namun memang secara detail pertanyaan-pertanyaan dari Pak Roman ini memang harus terjawab ya teman-teman, yang memang harus dijelaskan oleh Danu sendiri kan, kayak gitu. Nanti tentunya hal-hal ini akan diserang lagi oleh Danu pada hari ini ya, dimana Danu sebagai terdakwa harus diserang lagi oleh yang namanya ya jasa penuntut umum tentunya ya. Tentunya jasa penuntut umum sama lah pemikirannya dengan Pak Roman. Tentunya jasa penuntut umum juga tidak sembarangan ya, karena dia jasa penuntut umum ini kan jelas-jelas membela daripada korban itu sendiri, dan tentunya harus benar-benar menggencet Danu dan juga para tersangka lain kan, kayak gitu. Dan sepertinya dari Pak Roman ini ya tetap dengan konsistennya sebenarnya, namun sepertinya semakin kesini Pak Roman ini tidak begitu yakin dan kuat gitu untuk meyakini Pak Yosep bahwasanya Pak Yosep ini bukan pelakunya gitu. Harusnya pernyataannya semakin gigih ya, agar mungkin pendukung Pak Yosep juga semakin kuat untuk mendukung Pak Yosep atas pernyataan-pernyataan dari Pak Roman gitu kan ya. Namun di sini terlihat sepertinya Pak Roman agak sedikit pesimis ya, karena mungkin sudah tidak tahu lagi karena semuanya menjurus ke Pak Yosep, dan sepertinya hakim ini sudah mulai yakin kepada Danu gitu. Oke, tinggal gimana hari ini. Seperti yang gue bilang, gimana motif Danu, gimana pembuktiannya, apakah ada. Menurut Pak Roman kan memang Danu ini kesaksiannya hanya sendiri gitu nih. Dan menurut gue nggak setuju ya kalau Danu dianggap kesaksiannya itu mungkin tidak sah, hanya saksi sendiri gitu kan. Pokoknya satu saksi ya adalah saksi gitu kan ya. Bagaimana tinggal pembuktian itu adalah tugas dari penegak hukum gitu kan, membuktikan kesaksian Danu ini bisa dikuatkan oleh kesaksian lain atau enggak. Bukti kesaksian, ada kesaksian lain berarti kan kesaksian Danu bukan kesaksian sendiri. Nanti ada Pak Purnawirawan, nanti ada saksi ahli, itu membuktikan bahwasanya Danu tidak sendiri untuk menjadi saksi kan, kayak gitu. Dia adalah saksi terdakwa dan akan dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian lainnya. Oke, segitu dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.